Para suster, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Saudari-saudara, saya senang sekali nonton film laga aksi ini. Mari kita tebak judul filmnya. Bintang utamanya bernama Tom Cruise. Banyak film Tom Cruise. Kira-kira filmnya judulnya apa ya? Tambah lagi clue. Dia berperan sebagai agen IMF bernama Ethan Hunt. Udah tahu? Lagu theme songnya kita pasti akrab. Lagunya ting 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 tenonet. Judulnya apa kira-kira itu? Mission Impossible. Istimewa film ini. Dalam laga aksinya, agen IMF itu senantiasa menunaikan misinya dengan tuntas. Mau misinya gak enak, mau misinya berat, mau misinya bahkan mustahil, tetapi misi yang diberikan kepadanya selalu ditunaikan dengan tuntas. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Misi Sedunia ke-94. Maka backgroundnya ini ya, dekorasinya indah, bunga-bunganya. Backgroundnya ini di belakang warna-warna merah, kuning, hijau Totska, putih, biru, ada 5. Bukan ntar terus ditanya, Romo ini bendera apakah? Perpaduan campuran antara bendera Jamaika dan lain-lain. Bukan ya. Ini melambangkan 5 benua yang ada di dunia. Kalau kita ikut rosario misioner ya kan, itu rosarionya warnanya sama kayak gini. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi misi kita di dunia? Mungkin ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa sih yang menjadi misi atau mission kita dalam kehidupan? Misi itu kan ada 4 huruf. M-I-S-I. Kepanjangannya dari mewartakan Injil sukacita ilahi. Misi kita di dalam kehidupan ini adalah untuk menjadi pembawa, pewarta, pemberita kabar sukacita ilahi, pembawa kabar damai. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita mampu menjadi pemberita, pembawa kabar sukacita, sukacita tentu harus lebih dulu kita alami. Maka kalau ada pewarta dan pemberita Injil, namun tidak ada sukacita dalam dirinya, itu sebuah kebohongan. Hoax itu adalah sesuatu yang sangat kontradiktif antara yang disampaikan tetapi tidak berbuah dalam diri. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sukacita di tengah keluarga ibu bapak, saudara-saudari, amin. Amin ya. Ada sukacita dalam diri Anda? Amin. Tetapi mengapa kadang-kadang kita pembawaannya masih SMS? S selalu sinis, M suka marah, S sepet mukanya. Yang namanya pembawa, pemberita kabar sukacita, kita harus menjadi sukacita itu. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang pembawaannya SMS, suka sinis, marah dan sepet. Ini sesuatu yang kontradiktif. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema dalam Minggu Misi yang diajarkan Bapak Suci kepada kita semua mengutip dari kitab Nabi Yesaya, nubuat Nabi Yesaya 6 ayat 8 yang mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Kami para Romo juga senang mengutip ayat ini. Kalau ada misa-misa tabisan, terus kami dengar ada perutusan ke tanah Papua. Ada Romo yang selalu suka mengutip sama seperti Nabi Yesaya ini, tetapi dengan makna yang berbeda. Para Romo ketika mendengar ada imam yang diutus, Imam Romo Christophorus Lucius akan menjalani misi
domestik ke tanah Papua. Biasanya para Romo akan berkata, Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah dia. Bukan inilah aku, utuslah aku, tetapi inilah aku, utuslah dia, yang diutus orang lain. Saudari-saudara, Bapa Suci dalam pesannya ingin mengajak kita semua. Maukah kita, Anda dan saya, untuk bersama-sama menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk mengabarkan kabar sukacita Tuhan dimanapun kita berada. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Misi bukan hanya berangkat ke tanah Papua, ke benua Afrika dan benua-benua entah berantah lainnya. Misi bukan hanya berangkat ke negeri-negeri yang nun jauh di sana. Misi yang paling aktual yang bisa kita jalani, yang diajarkan oleh Bapa Suci. Maukah kita menjalani perutusan ini dengan menjadi pembawa kabar sukacita, pemberita sukacita? Maka harus ada sukacita dan damai itu di dalam diri. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini inspiratif sekali. Bagaimana kita menunaikan misi yang aktual dalam hidup. Yesus berfirman, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Menunaikan misi dalam hidup yang aktual dengan dua. Yang pertama, dengan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Apa contohnya Romo menjadi warga negara yang bertanggung jawab? Bayar pajak, taat peraturan lalu lintas, tidak merusak, tidak berlaku anarkis. Menjadi warga yang baik berarti kita sudah menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Tapi Yesus juga mengatakan yang kedua, selain menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kita juga diajak untuk menunaikan misi ini. Yang kedua adalah menjadi warga kerajaan Allah yang baik. Menjadi warga kerajaan Allah yang baik, apa contohnya Romo? Kolekte itu sukarela, saudara-saudari. Dengan kita berdoa, tekun membaca firman, selalu merayakan Ekaristi, puncak perayaan iman dan syukur kita. Anak-anak menunaikan tugasnya dengan belajar yang baik. Saudari-saudara, berarti kita kalau melakukan itu telah menunaikan menjadi warga kerajaan Allah yang baik. Para suster, ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, misi tadi disampaikan dalam pengantar. Artinya adalah keluar. Kita diajak untuk keluar. Kalau kita udah menerima sukacita, sukacita itu harus kita bagikan. Sukacita yang hanya kita alami buat diri kita sendiri adalah sukacita yang egois. Tapi kita diajak untuk bermisi. Tidak perlu dibayangkan bermisi artinya keluar pulau-pulau, ke benua-benua dan nun jauh di sana. Tidak. Misi kita yang paling aktual dalam hidup ini, kita diminta untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi pembawa kabar, pemberita kabar sukacita ilahi. Misi mewartakan kabar misi mewartakan Injil sukacita ilahi. Semoga kita dimampukan untuk menunaikan misi kita dalam hidup ini. Selamat bermisi, sebab untuk itulah kita diutus. Amin.